Shalom semuanya. Kurang semangat. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa ketemu lagi dalam anugerah Tuhan. Kita bisa bertemu dalam ibadah ini. Kita mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mari sebelumnya kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur sore hari ini ada kesempatan yang sangat baik kami boleh berkumpul bersama Tuhan. Sungguh kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Kalau kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, kami tahu itu semua adalah anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan di tempat ini. Kami mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah murid-murid-Mu Tuhan. Kami mau semakin mengenal Engkau Tuhan dalam hidup kami. Mari Tuhan, mari Engkau berbicara kepada kami setiap pribadi yang ada di tempat ini. Baik juga yang akan menonton acara ini. Tuhan, Engkau hadir. Engkau menolong setiap kami. Sehingga kami tahu bahwa kami adalah murid Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau muji Tuhan dengan sukacita. Semangat, amin Bapak Ibu. Ya. Siapa yang merasakan dicintai Tuhan, boleh angkat tangannya? Amin. Kita semua dicintai Tuhan. Bukti cinta Tuhan adalah Dia mati di kayu salib untuk kita, Bapak Ibu.
Karena salibnya ada hidup kekal buat kita. Karena salibnya kita bisa menang atas segala permasalahan hidup kita. Karena salibnya kita menerima mukjizat demi mukjizat. Mari kita naikkan pujian ini karena salibmu. Hanya Tuhan ini hidupku. Hanya Kau Tuhan ini hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan tulisan hatiku. Menyatakan doa segalanya. Engkaulah sumber kuasamu, kuasamu satu menyembuhkan. Jiwaku berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Benar Tuhan, karena salib-Mu Tuhan, kami ada saat ini sebagaimana kami ada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, anugerah terbesar Tuhan, salib-Mu Tuhan. Itu adalah pemberian terbaik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi janji kami Tuhan. Kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami mau melayani Engkau. Suatu kehormatan bagi kami ketika kami bisa melayani Engkau Tuhan. Dalam bagian terkecil sekalipun Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Ini janji kami Tuhan. Sampai akhir hidup kami mau tetap setia Tuhan. Melayani Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti wanita mengurangimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidup kami Tuhan. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus Engkau baik, Yesus Engkau baik.
kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan itu sangat baik, selalu baik, tidak pernah Engkau tidak baik. Kamilah Tuhan yang seringkali kurang bisa menyelami siapa Engkau. Oleh karena itu hari ini kami mau terus bertumbuh lewat firman Tuhan. Karena kami melihat di dalam firman-Mu yang tertulis ini ada isi hati-Mu. Kami melihat satu karya yang agung, satu karya yang besar, satu karya yang begitu indah, dahsyat, cinta kasih yang begitu luar biasa yang kami temukan di dalam Yesus. Ajar kami untuk memahami siapa kami, bukan hanya sebagai seorang anak-anak yang dipanggil sebagai anak-anak Allah, bukan hanya sebagai seorang hamba, tetapi juga Tuhan mau supaya kami belajar seperti seorang murid. Murid artinya kami mau belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi. Murid artinya kami mau melihat Engkau secara pribadi, punya hubungan. Oleh karena itu hari ini kami rindu supaya cinta kami terus bertahan, semakin bertambah, semakin bertambah. Oleh karena itu kami mau belajar setiap hari Tuhan. Seperti seorang murid penuh dengan kedisiplinan yang memperhatikan pengajaran daripada gurunya. Kami rindu punya sikap hati yang seperti itu. Agar kami Tuhan, dalam hidup kami ini kami senantiasa memancarkan kehidupan guru kami yang agung itu, yaitu Yesus. Karena kami belajar langsung dari Yesus. Oleh karena itu Tuhan, firman-Mu ini menolong setiap hati kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Allah yang hidup, yang sanggup untuk menolong, menebus, menguatkan, menegur, memimpin, menghiburkan, memberikan sukacita, semangat, membangkitkan iman, menolong kami, memenuhi kami dengan hikmat. Hanya oleh firman yang berkuasa itu, hari ini kami mau bersama-sama diberkati. Dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan, amin. Amin. Shalom saudara semua, shalom. Boleh bilang kiri kanannya yang di rumah, shalom. Shalom. Sekalipun mungkin shalomnya nggak lihat senyumnya, tapi kita bisa lihat ada ekspresi ya, tetap ada kedekatan satu dengan yang lainnya. Nah, saudara-saudari, Bapak Ibu, Sobat MBC, jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya terlebih dahulu mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23. Saya akan membacakan bagi jemaat semua Lukas pasal 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Saudara-saudari, sebenarnya kalau bicara tentang menjadi murid-murid Yesus, itu satu hal yang sangat sederhana, yang paling mendasar. Saya ikut Yesus. Katakan pada diri sendiri, self-talking. Saya ikut Yesus. 2, 3. Yang di rumah juga. Ulangi lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Lebih keras. 1, 2, 3. Inisiatif. Lebih inisiatif lagi. Oke. Penting kita memahami prinsip ini. Saya ikut Yesus. Saya ikut Yesus. Saya ikut Yesus. Jangan dibalik, bahaya. Saya ikut Yesus. Tahu artinya ikut? Biasanya kalau orang ikut itu di belakang atau di depan? Atau di atas? Di dalam boleh ya. Saya ikut Yesus. Ini bicara tentang sebuah panggilan, Bapak Ibu Saudari. Yesus memanggil saya, tetapi ini juga bicara tentang respon. Makin sering Anda merespon, mendengar suara Yesus, makin memahami Anda siapa Yesus, dan makin hidup Anda menyerupai Yesus. Amin. Itu makanya saya di awal mengajak setiap kita untuk merespon. Penyembahan kita nyanyi kan kita merespon, buka mulut, melihat, nyanyi. Kenapa? Ini bukan hanya sekedar sebuah teknik yang disebut dengan sugesti. Enggak, Bapak Ibu Saudari. Tapi ini bicara tentang membangun kesadaran saya akan Tuhan. Membangun satu level tingkat di mana saya mengalami sebuah pengalaman dengan Tuhan. Saya mengikrarkan, saya tahu, saya percaya siapa Tuhan yang saya sembah. Ini sangat penting di tengah-tengah dunia yang hari ini banyak sekali orang yang tidak lagi percaya dengan Tuhan.
Tetapi juga di tengah-tengah satu kondisi di mana orang yang memanggil Tuhan, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Ini juga masalah. Ini sebuah tantangan yang harus kita jawab sebagai orang-orang yang mengaku diri sebagai murid Yesus. Murid Yesus adalah saya ikut Yesus. Ini sebuah identitas, panggilan, dan saya mau merespon untuk mengikut Dia. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudari, di dalam teks ini Yesus memberikan sebuah pengajaran yang hidup. Apa yang membedakan Yesus mengajar dengan orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi pada waktu itu? Apa yang membedakan? Yang pertama ada dua hal prinsip. Yang pertama, Yesus adalah sumber dari pengajaran itu. Pengajarnya penuh otoritas. Betul ya Bapak Ibu Saudari? Karena dia adalah sumbernya. Dia adalah yang memberikan pengajaran itu. Dia adalah sumber hikmat. Yang kedua, Yesus mengajar dengan kuasa. Yesus memberikan contoh. Kalau sekarang sering disebut dengan apa? Mentoring, bukan hanya coaching, ya, tapi mentoring. Dia kasih contoh, jalan di depan, dia kasih contoh. Kepada siapa? Murid-muridnya. Lebih kurang 3,5 tahun sebelum dia masuk kepada jalan salib itu. Yesus memberikan contoh. Dia makan, dia tidur, ya, dia menangis bersama dengan murid-muridnya. Murid-muridnya juga melihat bagaimana Yesus berinteraksi dengan banyak orang. Yesus menemui dengan orang-orang yang menurut saya cukup unik. Dengan begitu banyak kebutuhan-kebutuhan, dengan begitu banyak masalah-masalahnya. Ya, Yesus menemui siapa saja? Orang-orang sakit. Sakitnya macam-macam. Ya, ada yang sakit kusta, ada yang buta sejak lahir. Betul ya Bapak Ibu Saudari ya? Pergumulannya macam-macam. Ya. Yesus bertemu dengan perempuan yang pendarahan sudah belasan tahun. Hanya dengan memegang jubah Yesus, dia sembuh. Yesus bertemu dengan siapa lagi? Dengan banyak orang. Orang-orang yang menghormati dia, yang tidak menghormati dia. Orang-orang yang mau menjatuhkan dia. Semua Yesus bertemu dengan mereka. Bahkan Yesus pernah diperhadapkan dengan satu kondisi di mana dia dipaksa untuk harus menjalankan hukum Musa ketika dihadapkannya di bawah seorang perempuan yang baru kedapatan berzina. Tapi dengan hikmat Yesus sebagai seorang guru, dia menjawab barang siapa yang tidak pernah melakukan dosa. Dialah orang pertama yang melempar wanita ini dengan batu. Harus memenuhi hukum Musa. Tetapi Yesus adalah sumber hikmat. Dia tidak bisa menjawab sesuatu apapun. Dia selalu menjawab, memberikan hidupnya, memberikan contoh. Dia hadir di tengah-tengah di mana murid-muridnya berada. Dia memberikan teladan yang hidup. Bilang kiri kanannya, teladan yang hidup. Amin. Ya. Jadi ini adalah satu hal yang membedakan Yesus dengan orang-orang Farisi dan para ahli-ahli Taurat itu yang hanya pandai mengajar, tetapi tidak mau menyentuh dari apa yang mereka pelajari itu. Mereka hanya memberikan beban yang sangat berat, tidak boleh ini, tidak boleh itu, tetapi tidak memahami esensi dari sebuah panggilan, dari sebuah relasi. Nah, Yesus enggak. Dia mengajar, dia sumber hikmat, tetapi juga dia memberikan contoh dan menjalankan apa yang diajarkan dengan penuh cinta kasih. Itu sebabnya dalam perspektif inilah Yesus hadir memberikan sebuah identitas baru di tengah-tengah Israel pada waktu itu. Bagaimana mereka harus hidup di dalam kasih. Nah, Bapak Ibu Saudari, itu sebabnya ketika ya dalam pemberitaan Yesus di tengah-tengah kompleksitas. Ya, menurut saya pada waktu itu Bapak Ibu Saudari kondisinya juga sangat kompleks loh. Mungkin beda zaman, tapi masalah manusia itu sama sebenarnya, Bapak Ibu Saudari. Dulu manusia bergumul dengan sakit penyakit, hari ini juga sama kan? Dulu manusia juga bergumul dengan ekonomi, hari ini juga sama. Dulu manusia bergumul dengan apa lagi? Kepemimpinan, hari ini juga sama. Apapun zamannya, beda teknologinya. Tetapi Yesus itu selalu hadir dan sampai hari ini dia selalu hadir, dia bisa menjawab setiap kebutuhannya. Kuncinya apa? Kuncinya kita memahami apa yang Yesus ajarkan melalui kitab suci yang sudah memberitahu kepada kita secara gamblang bagaimana pengajaran Yesus itu. Nah, dalam bagian ini Yesus memberitahukan tentang syarat-syarat mengikut Dia. Karena orang banyak pada waktu itu sudah melihat bagaimana pengajaran Yesus itu begitu dahsyat, berbeda dari orang-orang, dari para pengajar-pengajar yang lain. Orang banyak melihat satu mata yang berbeda dari mata yang lain, dari pengajar-pengajar yang lain. Orang banyak melihat bukan hanya figur Yesus dengan fisik atau dengan segala apa yang ada padanya. Tidak, Bapak Ibu Saudari.
Pandangan pertama itu begitu menggoda. Orang melihat Yesus sebagai seorang pribadi yang berbeda. Begitu menggoda dalam arti apa? Matanya penuh dengan kasih. Dia guru yang matanya penuh dengan kasih. Bilang kiri kanannya, lihat, apakah itu Anda? Yang di rumah. Matanya penuh dengan kasih. Dia begitu mengasihi. Makanya kalau kita lihat Yesus itu ketika dia melihat orang banyak, di situ dikatakan dia apa? Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudari, kalau baca kitab-kitab Injil, banyak sekali diceritakan tentang bagaimana Yesus menolong, menyembuhkan. Karena digerakkan oleh compassion. Belas kasihan. Dia melihat orang banyak, matanya itu penuh dengan kasih. Dia melihat dengan penuh kasih. Sehingga orang-orang yang datang pada Yesus itu nggak pernah ditolak, Bapak Ibu Saudari. Yesus memenuhi segala kebutuhan mereka. Yesus memberikan sebuah contoh teladan yang hidup karena dia tahu di situ ada 12 murid, 48, 72 dan seterusnya sampai ke ujung-ujung bumi itu ada begitu banyak sampai hari ini. Kita yang disebut murid-murid belajar dari cara Yesus hidup. Belajar dari cara Yesus hidup yang ada tertulis dalam Alkitab. Itu sebabnya ketika kita bicara tentang murid, yang pertama tadi saya bicara tentang panggilan. Yang kedua kita bicara tentang bagaimana kita hidup seperti Yesus hidup, itu bicara tentang bagaimana saya menyerap apa yang Yesus ajarkan melalui kitab suci. Bapak Ibu Saudari tahu Spon? Ya, kalau tahu film SpongeBob, anak-anak ya. Itu kan Spon itu nyerap apa dia? Nyerap air kan? Nyerap air dia. Yang namanya Spon itu dia nyerap air. Mau ada air di situ ditaruh spon pasti diserap, betul nggak? Yang namanya spon itu, ya dia nyerap air. Ada air di sana dilempar spon dia nyerap, dia hisap, dia tarik air itu, selalu begitu. Di belakangku juga begitu. Di mana-mana yang namanya spon itu nyerap air. Nah, Bapak Ibu Saudari, di mana-mana seorang murid itu pasti hidupnya menyerupai siapa gurunya. Amin. Guru kita siapa? Yesus. Anda tahu Yesus itu bagaimana? Kita buka Alkitab kita. Kita mau lihat dari apa yang dikeluarkan oleh Yesus dalam pengajarannya. Dari Matius pasal 11 ayat 29. Ini baru satu sisi saja. Matius pasal 11 ayat 29. Yesus berkata, "Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut, dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Ini Yesus, Bapak Ibu Saudari. Dia lemah, lembut, rendah hati. Jadi secara sederhana saya mau katakan, kalau kita murid Yesus, maka kita akan menyerap kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan Yesus itu menjadi kehidupanku. Dan menjadi kehidupanmu. Sama. Kenapa? Karena guru kita itu sama. Ini satu akibat dari seorang murid yang berelasi dengan Tuhan. Yang membangun hubungan dengan Tuhan. Maka dia akan memancarkan, dia akan menyerap kehidupan Tuhannya, gurunya. Dan itu akan dia salurkan. Bapak Ibu Saudari, Yesus ini unik sebagai seorang guru loh. Kenapa? Karena kalau kita belajar sejarah Israel, kalau pada waktu itu Bapak Ibu Saudari, yang namanya guru itu dicari oleh murid. Kalau kita hari ini gimana? Kita cari guru ya? Betul kan? Dulu juga gitu. Orang Israel itu cari guru. Gak pernah yang namanya guru cari murid. Tapi Yesus beda loh. Pada waktu itu Yesus keliling dari desa ke desa, kota ke kota. Dan hal yang pertama dia lakukan di dalam pelayanannya adalah dia mencari murid. Dan yang dicari Yesus itu siapa? Murid ya, macam-macam. Latar belakangnya macam-macam. Ada beberapa seorang nelayan, ya, pekerja, pemungut cukai. Ya, pemungut cukai itu jadi murid Yesus itu, ya, termasuk dalam hal ini Lukas, ya. Pemungut cukai itu nggak gampang mau jadi murid Yesus.
Karena orang Yahudi benci sekali. Kenapa? Karena pemungut cukai itu bekerja kepada pemerintah Romawi. Pemerintah yang menjajah bangsa Yahudi pada waktu itu. Belum lagi pemungut cukai itu terkenal dengan kebiasaan mengambil sesuatu lebih daripada yang harus mereka ambil. Memeras. Orang banyak nggak suka. Tapi Yesus justru memilih yang terbuang ini menjadi murid-muridnya. Belum lagi kita bicara tentang nelayan. Belum lagi kita bicara profesi lainnya. Murid Yesus itu, ya yang lucunya lagi ya, Bapak Ibu Saudari ya, di tengah-tengah segala keunikannya itu, Yesus bisa klop, masuk, matching ke mereka semua, berelasi dengan mereka semua. Itu satu guru yang luar biasa Bapak Ibu Saudari. Di tengah-tengah kebiasaan, murid cari guru, Yesus cari murid. Lalu yang kedua, karakteristik Yesus itu begitu luar biasa memahami seluk-beluk siapa murid-muridnya. Bagaimana dia menghadapi Petrus. Bagaimana dia menghadapi Thomas. Dia menghadapi Petrus dengan menghadapi Thomas berbeda. Waktu dia bertemu dengan Petrus, ya seorang sanguin, seorang yang meledak-ledak, yang sebenarnya juga sangat bagus, antusias, tetapi juga yang gampang berubah. Ya, hari ini semangat, yang begitu moody, tiba-tiba moodinya bisa turun, yang begitu cepat mengaku engkau Tuhan, tetapi juga hal yang sama juga dia begitu cepat meninggalkan Tuhan. Cara Yesus menangani Petrus itu begitu unik dan khusus, hanya untuk Petrus. Begitu juga waktu dia bertemu dengan Thomas, seorang yang sangat logikal, yang mengandalkan rasionya di atas segala-galanya. Ketika Thomas mengatakan Yesus bangkit, dia mendengar dari murid, dia katakan, kalau aku belum menyentuhkan tanganku ke bekas lubang paku itu, aku nggak akan percaya. Lalu Yesus hadir lalu menantang. Bukan menantang sebenarnya. Membalikan kembali kepada Thomas. Ya, kalau engkau bilang kau mau taruh, nah ayo buktikan. Tapi waktu itu Thomas nggak berani. Orang yang begitu logis melihat dengan mata kepalanya sendiri, bertemu dengan Thomas. Thomas nggak berani, karena dia melihat. Dia nggak berani. Cara Yesus mendekati Thomas begitu unik. Nah Bapak Ibu Saudari, inilah Yesus kalau cerita tentang metode Yesus mendekati, menggapai, ya, memuridkan, itu begitu unik Bapak Ibu Saudari. Tapi yang pasti Yesus itu adalah seorang kontekstualitas yang sangat baik, tetapi juga dia seorang guru yang menjaga nilai-nilai prinsip kerajaan Allah itu bisa dia bawa di tengah-tengah dunia. Sehingga yang tadinya orang berpikir Allah itu begitu jauh, yang biasa disebut dengan transcendent, istilah filsafat. Allah itu dibawa begitu dekat, yang disebut dengan imanen, dalam istilah filsafat. Jadi Allah yang jauh itu melalui Yesus itu sudah dekat, dan dia hadir di tengah-tengah mereka yang tidak mengenal siapa penciptanya. Yesus mengenalkan siapa dirinya, hidupnya, dan juga nilai-nilai kerajaan Allah. Sehingga nilai-nilai kerajaan itu bisa dilakukan di dalam keseharian. Bapak Ibu Saudari, hari ini kalau Anda mau cerita tentang Yesus dalam hubungan relasi Anda dengan Yesus, apapun kita bisa cerita loh. Saya lagi membayangkan Bapak Ibu Saudari, menganalogikan saja. Ya. Kalau hari ini kira-kira Yesus naik Fortuner, apa yang ada di percakapan Yesus ketika Yesus naik Fortuner? Maaf kalau saya menyebutkan satu merek mobil. Atau kalau Yesus naik Ferrari, apa yang kira-kira Yesus akan percakapkan? Kalau hari ini Yesus hadir di tengah-tengah dunia ini, bukankah Yesus juga ada di tengah-tengah? Bukan hanya naik Ferrari, coba bayangin deh. Saya kadang-kadang lucu Bapak Ibu Saudara, karena saya membayangkan Yesus ini sebagai figur contoh pribadi yang memang sangat kontekstual. Dia hari ini kalau hadir di tengah-tengah dunia kita, dia bisa naik Ferrari, tetapi dia juga bisa naik bajai. Tahu bajai ya? Bemo, andong. Dia kalau sekarang orang lagi bersepeda ria, Yesus juga bisa naik sepeda. Anda percaya nggak? Saya hanya mencoba menganalogikannya dengan dunia di sekitar kita, Bapak Ibu Saudari. Kalau hari ini Anda semua kita bergadget ria, apakah Yesus juga bisa bergadget ria? Tentu dalam konteks yang tepat. Ya. Saya pikir Bapak Ibu Saudari, inilah Yesus yang memang kemudian hadir di tengah-tengah dunia kita.
Dia tidak pernah absen, dia tidak pernah tidak hadir di tengah-tengah dunia kita. Di tengah-tengah tantangan kehidupan dunia kita, dia nggak pernah absen dan dia tidak pernah katakan tidak mengerti dengan segala kondisi dan keadaan kita. Karena dia adalah Yesus Tuhan yang hadir. Sehingga kemudian ketika dia berkata, sebarang siapa yang mau mengikut aku. Pengikut aku. Ketika Yesus mengatakan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara, ini bukan hanya terbatas pada orang-orang yang ada di sekitar Yesus pada masa itu. Tetapi juga orang-orang yang sampai hari ini sedang menggumulkan kehidupannya untuk mengikut Yesus. Atau mungkin kita yang hari ini sedang bergumul untuk mengikut Yesus dan masih terus bergumul untuk mengikut Dia. Apakah kita juga tetap punya komitmen untuk apa? Menyangkal dirinya. Ini bicara tentang self-deny dalam arti bukan berarti kehilangan ingatan tentang siapa dirinya, bukan itu. Tapi ini bicara tentang bagaimana saya dan Anda menaruh ego saya, keinginan saya, kesenangan saya di bawah kehendak Yesus. Itu artinya saya mengikut Yesus. Katakan, saya ikut Yesus. Amin. Di awal tadi saya katakan, saya ikut Yesus. Artinya saya ikut Yesus, saya ini, maka saya ini saya harus, ya, ego saya ini harus ikut egonya Yesus. Kalau dalam bahasa Yunani itu selalu dikatakan ego eimi. Aku adalah. Satu pernyataan bukan hanya bicara tentang pribadi tetapi juga kuasa, power, janji, dan juga bicara tentang eksistensi dan pemberi eksistensi. Bisa paham nggak Bapak Ibu Saudari? Steven terjemahkan. Nih Steven ini jago dia filsafat. Artinya dia adalah sumber keadaan itu sendiri. Dia yang memberikan keberadaan kita. Hari ini kalau kita eksis karena dia mengadakan eksistensi kita, keberadaan kita Bapak Ibu Saudari. Anda dan saya pun, siapapun Anda hari ini tidak mau mengikut Yesus, kita harus tahu. Di dalam ketidakmauan saya mengikut Yesus, Anda ada itu pun karena Yesus mengizinkannya. Tetapi kita yang mengaku diri sebagai murid, kita harus sadar, bangun, dan siuman dari tidur kita. Sudah saatnya kita punya identitas kalau menjadi guru kita Yesus, maka saya dan Anda harus ikut Yesus. Yuk belajar Bapak Ibu Saudari. Maka di dalam komunitas Methodist Blessing Community, kami selalu menekankan bagaimana pemuritan itu harus jalan. Saya selalu mengajar bagaimana kita mengikut Yesus. Karena hari ini, kalau di dalam gereja kita nggak lagi mengikut Yesus, siapa lagi yang mau kita ikutin? Pulang aja kita, betul nggak? Mau ikut saya? Jangan. Saya orang terbatas, saya orang yang lemah. Mau ikut siapa? Bishop? Jangan. Mau ikut manusia? Jangan. Kita gereja dipanggil untuk mengikut Yesus. Membangun nilai-nilai kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Itu artinya mengikut Yesus. Saya mengikut Yesus. Itu makanya dikatakan dia harus, ya, di situ katakan menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya. Tiap hari. Bapak Ibu Saudari, menyangkal diri itu gampang nggak? Nggak gampang. Nggak gampang. Coba diskusi. Nanti boleh kita habis ini diskusi ya. Ingin komsel. Menyangkal diri itu gampang nggak? Nggak gampang. Apalagi kalau bicara tentang prestise, harga diri. Susah. Nggak gampang. Itu pergumulan yang sangat berat ya, menyangkal diri. Tapi saya punya satu kerinduan dan kita jemaat juga harus membangun satu kerinduan. Saya juga mau belajar untuk menyangkal diri supaya saya makin kenal Yesus. Karena selama kita belum sampai ke dalam tahap di mana kita belajar seperti Yesus. Karena Yesus juga ketika dia hadir di tengah-tengah dunia Bapak Ibu Saudara, dia menyangkal keberadaan dia dalam tanda petik. Dia mengosongkan dirinya. Itu yang selalu disebut dengan ya kenosis ya. Dia mengosongkan dirinya. Dia mengambil rupa, dia membatasi dirinya.
Dia nggak memakai kekuasaannya untuk turun dari salib. Waktu orang ini mau masuk peristiwa salib, waktu dia ditantang, kalau kau Tuhan, kau turun dari salib. Bisa nggak dia turun dari salib? Bisa. Tapi dia nggak mau. Dia memilih taat. Kita belajar sebagai seorang yang dipanggil menjadi murid Yesus. Untuk saya ikut Yesus. Maka saya ikut Yesus, saya harus menyangkal diri saya. Yang berikutnya dikatakan apa lagi? Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Setiap hari pikul salib. Setiap hari pikul salib. Ini apa-apa lagi nih? Ini bicara tentang satu pergumulan, satu akibat kalau kita mengikut Yesus. Saya nggak tahu sejauh mana Bapak Ibu Saudari harus menanggung akibat karena mengikut Yesus. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ada seorang teman saya di Aceh. Ya, ini tanpa bermaksud menjelekkan satu golongan atau agama tertentu, enggak. Tetapi dia harus menanggung akibat karena dia kemudian memutuskan untuk mengikut Yesus. Dia sebagai seorang pegawai negeri dipanggil oleh atasannya, kalau kamu mau meninggalkan Yesusmu itu, kamu bisa naik golongan. Kalau kamu mau. Tapi hari itu dia katakan tidak. Saya tidak mau meninggalkan Yesus. Dan itu mengakibatkan dia tidak naik golongan. Tidak naik pangkat. Dia tetap setia mengikut Yesus. Bagi saya itu pikul salib. Dia katakan apapun yang terjadi saya tetap mau ikut Yesus. Padahal sebenarnya cukup menjanjikan. Kalau pangkat naik, gaji naik. Pemasukan naik. Nah mungkin juga Anda yang menonton video ini hari ini, mungkin juga kita semua di sini, kita juga bergumul, kita sedang bergumul. Mengikut Yesus ini nggak gampang. Terkadang memang orang bisa tertarik, orang bisa melihat mengikut Yesus itu sebagai suatu hal yang keren. Sebagai sesuatu hal yang menguntungkan, itu pernah terjadi. Tetapi juga pernah terjadi dan masih sempat terjadi sampai hari ini mengikut Yesus itu harus pikul salib. Dia harus menanggung satu akibat. Menderita karena mengikut Yesus. Dan bagi saya itu adalah sebuah panggilan. Dan juga sebuah kehormatan. Kalau kita menderita karena kita mengikut Yesus. Jangan dibalik. Ya. Kalau penderitaan itu datang karena sebagai sebuah panggilan karena saya mengikut Yesus, itulah salib. Tapi kalau penderitaan yang datang karena kita berbuat dosa, itu bukan salib. Itu aib. Bapak Ibu Saudari, hari ini waktu kita bicara tentang murid Yesus, maka apakah kita kembali lagi memikirkan tentang esensi, tentang hal yang mendasar ketika bicara tentang saya mengikut Yesus? Pikirkan lagi, renungkan, pikirkan kembali, renungkan kembali. Ambillah waktu tentang bagaimana saya mengikut Yesus. Sejauh mana hari ini saya mau belajar dari Yesus di dalam hidup saya. Sejauh mana hari ini saya berelasi tentang Yesus. Bagaimana hari ini setiap keputusan-keputusan saya adalah sebuah keputusan-keputusan yang saya ambil karena saya memikirkan tentang bagaimana saya sedang mengikuti Yesus. Bapak Ibu Saudari, saya mendorong kita, Methodist Blessing Community, Jemaat Methodist Blessing Community, yang di sini maupun juga yang di rumah, yang sedang menonton video ini, saya mendorong supaya kita memikirkan kembali tentang panggilan kita di dalam kita mengikuti Yesus. Supaya apa? Saya ingat Yesus pernah berkata, berbahagialah mereka tidak menjadi kecewa, lalu menolak aku. Hari ini begitu banyak anak-anak Tuhan yang menolak Yesus. Betul nggak? Meninggalkan Yesus banyak. Banyak. Saya mendorong kita menggali kembali panggilan kita. Saya mendorong kita menggali lagi siapa kita. Sehingga kita mengetahui setiap keputusan yang kita buat itu adalah sebuah keputusan yang kita ambil. Karena memang kita mempunyai satu relasi.
Bapak Ibu Saudari, Yesus memanggil kita untuk menjadi seorang murid. Yesus mau supaya kita mengikut Dia. Mari kita tetapkan lagi, membangun kembali komitmen kita. Semangat kita kembali. Untuk melihat bagaimana Yesus itu menjadi satu figur, menjadi hal yang terutama dalam hidup kita. Sehingga apa yang Yesus katakan ini, kita melihat kehidupan Yesus itu menjadi sesuatu hal yang lebih berharga. Menjadi sesuatu hal yang paling berharga. Menjadi sesuatu hal yang lebih berharga, bahkan lebih berharga daripada nyawa ataupun harta yang ada. Kekayaan yang ada di tengah-tengah dunia yang bisa ditawarkan hari ini kepada kita. Bapak Ibu Saudari, ini nggak gampang. Ini sangat menggoda loh. Hari ini kalau ada orang datang, ya saya nggak tahu anak-anak muda di sini, anak-anak muda yang masih jomblo. Kalau hari ini datang, ya jangan keras-keras jomblonya, jangan keras-keras jomblonya, nggak enak. Jomblo itu nggak enak, jangan keras-keras jomblonya. Saya ulang-ulang. Ada seorang pemuda atau pemudi datang ya menawarkan Anda dirinya yang begitu cantik, tampan dan mempesona itu ya. Lalu menawarkan dia punya warisan ya, punya kekayaan yang sampai 7 keturunan tidak habis. Lalu mengajak Anda untuk menikah di satu negeri yang begitu indah, mengajak Anda untuk tinggal di istananya. Apakah Anda mau? Tetapi syaratnya hanya satu, tinggalkan Yesusmu itu. Mau nggak? Oh ini menggoda, oh jangan bilang dulu nggak, pikirkan dulu hartanya loh, 7 keturunan nggak habis loh. Jangan dulu bilang, oh enggak, boksu, enggak, besok boksu. Besok dapat, loh, di Facebook menikah pula. Oh enggak ya. Bukan di sini nggak ada ya, di sana ya. Di sana saya ngomong, di sini ada di sana. Pikirkan dulu, ini bener loh. Sangat menggoda loh. Mungkin nanti dari sini keluar tiba-tiba loh, ini nggak ada yang nggak mungkin. Banyak sekali godaan yang bisa, yang mencederai ya. Syaratnya hanya satu, tinggalkan Yesusmu itu. Mau nggak? Yang di rumah. Nah, ini di tengah-tengah, ini rame nih di media sosial. Saya nggak tahu ya, seramai apa sekarang dunia perselingkuhan kita ini. Datang seorang laki-laki, seorang wanita, ya, menawarkan kepada Anda yang mungkin sudah punya suami, punya istri, kelihatannya dia lebih romantis dari suamimu, lebih romantis daripada istrimu, begitu menggoda. Lalu kemudian dia punya harta warisan juga yang sangat banyak, menawarkan tinggalkan suamimu dan Yesusmu itu. Mau nggak? Jangan dulu dijawab. Pikirkan kembali. Doakan. Gumulkan. Kelihatannya boksu lu jangan ngarang-ngarang, tetapi ini bukan karangan. Di tengah-tengah dunia kita ini udah ada kejadian, Bapak Ibu Saudari. Sudah ada kejadian. Ini sebuah challenge, tantangan hari ini saya dan Anda sebagai murid Kristus. Kita ditantang. Seperti lagu tadi ya. Ku tetap setia. Apa? Melayanimu. Enak lagunya ya, tapi dilakukan sulit itu. Ku tetap setia melayanimu. Tiba-tiba tersinggung sedikit nggak mau datang lagi. Tiba-tiba karena namanya lupa disebut nggak datang lagi. Tiba-tiba gara-gara kasih perpuluhan lupa disebut nggak datang lagi. Tiba-tiba gara-gara di rapat majelis namanya nggak disebut nggak datang lagi. Tiba-tiba cuman karena boksu nggak lihat salam tergelincir sedikit nggak datang lagi. Tiba-tiba cuman gara-gara omongan 1-2 nggak datang lagi. Gampang nggak? Ku tetap setia melayanimu. Nggak gampang ternyata. Bapak Ibu Saudari kita, saya dan Anda sebagai murid Yesus. Kita terus diuji. Terus diuji. Terus diuji. Apakah kita tetap setia melayani Tuhan? Saya ngundang kita bangkit berdiri yang di rumah. Yuk kita nyanyi lagu seperti wanita tadi ya. Kita mau merenungkan kata-katanya Bapak Ibu Saudari. Sehingga saya mendorong jemaat MBC kalau kita nyanyi itu, kita harus betul-betul mencerna setiap kata-katanya. Kita nyanyi nyembah Tuhan bukan asal lewat. Jangan. Karena waktu kita nyanyi di dalamnya itu ada kuasa, ada hadirat Tuhan. Kita sedang menyembah, menghormati Allah yang maha tinggi, Allah yang maha hidup. Kita nyanyi dari awal ya. Seperti wanita yang mengurapimu, kita mau belajar dari wanita ini. Berbahagialah wanita-wanita. Kami pun pria belajar. Kita nyanyikan lagu ini, kita mau katakan Tuhan, kami mau tetap setia. Saya percaya ini perkataan iman kita. Kita hayati, kita mengatakan,
seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikianlah hidupku, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagi. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Mari nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita katakan dengan lembut, seperti wanita. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup. Sembah Dia, sembah Dia. Yes, sembah Dia. Menanti janjimu. Sampai kau dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Katakan lebih dalam dari hatimu, ku tetap setia. Ku tetap setia untuk melayanimu. Musik saja, musik saja. Mari Bapak Ibu Saudari, bangun kembali komitmenmu. Yang di rumah kau nonton, hari ini saya mengajak sebagai hamba Allah, bangun kembali komitmenmu. Tuhan, aku mau tetap setia, aku mau makin setia. Tuhan, aku mau lebih setia. Tuhan, aku mau lebih komitmen lagi mengikut Engkau. Aku gak mau mundur, aku gak mau jadi kecewa, aku gak mau jadi sakit hati, aku gak mau lemah. Aku mau pikul salib, aku mau bayar harga. Aku gak mau jadi orang-orang Kristen yang gampang tersinggung. Aku gak mau jadi orang-orang Kristen yang lemah hatinya. Aku mau jadi orang Kristen yang perkasa. Seperti Yesus guru kita. Seperti Yesus Tuhan guruku, guru Anda semua, guru kita semua, kita belajar kepadanya. Naikkan doamu, bangun kembali komitmenmu, bangun kembali kerinduanmu. Roh Kudus, hangatkan kembali kami. Begitu juga dengan yang di rumah. Hangatkan kembali hati kami. Karena Engkau begitu berharga. Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, tidak gampang jadi murid-Mu. Tetapi kami tahu Roh Kudus, Roh yang membimbing kami kepada kebenaran itu mendampingi kami. Roh Kudus ini yang menolong setiap kami. Sehingga kami terus diperbaharui di dalam roh kami. Kami setia mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan. Tuhan, penilaian-Mu jauh lebih penting daripada penilaian manusia. Engkau yang paling tahu hidup kami. Oleh karena itu Bapa, hari ini Kau tolong setiap kami. Bangun kami kembali Tuhan. Kuatkan kami kembali. Segarkan kami kembali. Terima kasih banyak Bapa. Kami bersyukur, kami mau katakan saya ikut Yesus. Kami ikut Yesus.
Ajari kami Bapa, ajari kami. Kami mau merendahkan hati kami. Kami mau menerima roh kelemah lembutan itu. Roh Yesus Kristus itu masuk menguasai hati dan pikiran kami secara penuh. Terima kasih banyak Bapak, hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Apapun hari ini yang mereka hadapi dalam pergumulan mengikuti Yesus. Bapak, kuatkan jemaat-Mu. Dampingi setiap kami Bapak. Berikan kemenangan yang telah Kau menangkan di dalam Yesus Kristus itu. Berikan kami iman. Bagi kami yang kekurangan iman, berikan kami iman Tuhan. Bagi kami yang sedih, kami yang kesulitan, ada yang bergumul secara ekonomi, kami diuji dan diuji. Ada yang bergumul masalah tentang relasi, kami sedang diuji dalam relasi kami itu. Ajari kami sebagai seorang murid Bapa, supaya kami mengalami kemenangan. Kemenangan yang telah Kau menangkan di atas kayu salib. Berkati jemaat-Mu semua Tuhan yang di sini maupun juga yang ada di rumah. Dimanapun kami berada, kami percaya. Terima kasih banyak Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan memberikan kami kekuatan, sukacita, semangat yang baru sebagai seorang murid. Tuhan berikan kami hati yang selalu rindu. Tambahkan lagi rasa haus, rasa lapar kami akan Engkau. Jangan biarkan kami terlalu berlama-lama dengan diri kami sendiri. Ajar kami untuk fokus kepada guru kami, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berikan kami pengertian, kemampuan. Roh Kudus, kami mohon kepadamu, roh yang membimbing setiap kami kepada kebenaran. Roh Kudus Tuhan yang membawa setiap kami untuk melihat betapa luar biasanya guru agung kami, Yesus Kristus Tuhan. Hari ini jemaat Tuhan, Engkau buka hatimu. Jangan andalkan dirimu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dan terimalah berkat. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan, penghiburan, dan pendampingan serta penguatan dari Allah Roh Kudus, itulah yang memberkati jemaat semua, baik yang di sini maupun yang di rumah, dan dimanapun berada, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.